MC. Ada yang tahu MC apa artinya? Apa? Seremoni gitu ya? Perkenalkan, nama saya Jono dan ini teman-teman saya. Saya Wahyu. Saya Suhana. Panggilnya apa? Ada aja. Ada aja. Panggilnya gimana? Tahu enak deh. Tambah susu. Bisa naik. Hai, dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari pagi. Pantes. Pantes nih. Kan kamu bisa lolos tak kalau kamu ini? Yang dari mana coba dong, mana tepuk tangannya? Oh, dilihat yang pakai pramuka ini. Oh, lagi ya bagi. Dan acara ini disponsori oleh Apikomindo, Telkom 4G LTE, KSTV, JTV Rek, RWS, Radar Kediri, Oppo Smartphone, Bisnet, 99 Clothes, 5 Jaya Tour and Travel, Kurma Arofah, Pabrik Gula Sinta, dan Stand Up Indo Kediri, Info Kediri sama Peh Peh Kediri. Kediri. Tepuk tangan buat mereka. wih, Oh ya, ntar buat yang nonton juga ada peraturannya nih. nah kita bacain peraturannya dulu dan ini harus ditaati ya selama ada di sini. Buat peserta, ntar durasi waktu per sesi maksimal 10 menit. Jadi ntar ada 2 sesi. Yang sesi pertama ini merupakan materi gabungan dari materi audisi, tapi nggak boleh bawa materi babak penyisian. Terus materinya juga non sara, non toilet jokes, dan harus original, nggak boleh bawa materi orang lain. Terus ada sesi kedua, ini merupakan sesi improv, di mana peserta secara spontan bakal ngejok atau membuat materi sesuai dengan Materi yang sudah ditentukan sama MC. ya. Dan juga ada aturan buat penonton juga buat nih. penonton, dengerin Dengerin buat ya. penonton. Pertama, penonton tidak diperkenankan membawa barang tajam. Ada yang bawa barang tajam? Cutter, silet. Cutter, silet. Enggak ada ya? Oke. Alis. Alis. Lincip. Alisnya lincip. Kero Bahaya. alis. Nah, tidak Barang-barang ini nggak cuma barang tajam tapi juga barang-barang yang bisa menyakiti, termasuk kenangan itu bisa menyakiti, nggak boleh. Oke, dan dilarang merokok di area Hall LP3I Kediri. Ada yang rokok? Vapor enggak vapor? Nggak boleh bawa rokok dan nggak boleh bawa narkotika. Jadi minuman keras boleh. Kau oleh, Pak. Nggak boleh. Nggak. Maksudnya minuman keras itu minuman Sprite, yang udah dikeraskan, misal ale-ale Es. buku. Es ya. Terus penonton tidak diperkenankan, mohon diperhatikan, penonton tidak diperkenankan mengobrol, meninggalkan atau mondar-mandir pada lokasi acara pada saat peserta sedang perform. Tampil. Nggak boleh ngobrol sendiri. Jadi kalau pesertanya sedang tampil open mic, penonton diharapkan diam. Nah, tidak bersuara ataupun mondar-mandir nggak boleh. Yo ojo diam kabeh, gak guyu gak. Halo, Bos. Oh iya, lek wayahe guyu tapi lek wayahe gak guyu meneng ngono. Ya. Oke. Juga penonton nggak boleh memfoto pakai Flash. Yang nggak tahu flash itu iku loh. Lampu kilat kuwi lho. Sing cekrek metul cahayane ngono kuwi lho. Juga nggak boleh ngefoto pakai HP Cina. HP Mito. Mito nih. Yang kalau moto suaranya mak cekriek. Nggak boleh. Suara ciekrak. Enak gak Mito? Yang bawa Mito harap di silent ya. Oh ya, dan HP mohon di silent ya selama acara ini dimulai. Tolong HP-nya di silent. Lek sing Mito dipateni Soalnya di silent pangkat krungu. Bayi tergetaran nih. Mengguncangkan dunia ya. Kemudian ini boleh ngerekam nggak? Boleh merekam asalkan tidak bersuara ya. Jadi ngerekam aja karo gawe vlog ngono wi.
Hey, aku lagi di sini. Rame. Gak Kalau boleh ya. Kalau bikin story Instagram juga jangan rame-rame. Ntar kalian ngevideo, halo kita lagi di LP3I. Nggak boleh rame-rame. Oh ya, dan juga ini ada yang paling penting kenapa kalian harus datang ke sini adalah selain kalian harus mendukung, voting kalian dibutuhkan sama peserta. Jadi nanti di sesi akhir ada pengambilan voting di mana voting kalian akan dihitung untuk menambahkan nilai dari juri. Jadi hasil akhir dari juri itu masih bisa bertambah ya. Iya, dari peserta, tambahan dari peserta. Tambahan dari penonton. Ya, nanti akan diambil votingnya. Nanti kalian mau dukung siapa itu akan diambil votingnya. Oke, langsung. Sebelum kita mulai ke peserta, sebelum kita mulai peserta akan ada sedikit open mic dari teman-teman Bisnet dan juga LP3I open mic gak? LP3I iya gak? Iya, open mic. Oh, Branch manajernya. Oke. Jadi sedikit untuk memanaskan ya. kotak tawa kita. Kita ngetes seberapa kalian tanggap terhadap orang yang lucu ya. Nah, kita tes dulu. Mari kita sambut perwakilan open mic dari Bisnet Kediri. Yeay, tepuk tangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak kerasa grand final ya ini ya. Dan ini pertama kalinya saya menjadi stand up komedi dan langsung disuguhkan di grand final. Udah kebayangkan groginya kayak apa ya. Oke, pada kesempatan sore ini aku pengen bawa tema masalah masa kecil. Ini kan kita masa kecilnya masa-masa yang memang indah. Kalau menurut saya, masa kecil saya indah banget. Beda kayak masa kecil zaman sekarang ya. Kalau saya lihatnya waktu itu lagi jalan-jalan di Swalayan. Kebetulan waktu ada di stand popok. Waktu itu aku lihat ternyata kategori bayi itu usianya 0 sampai 2 tahun kayak gitu. Anak kecil menurut orang tua, anak kecil itu yang bisa cium jauh atau dada itu udah dikategorikan pinter ya. Mungkin kalau orang tua yang di desa saya mungkin anak kecil di sana sudah jadi tulang punggung keluarga, terus juga sudah pakai popok, sudah main sepatu roda kayak gitu ya. Lagi booming zaman sekarang. Oke, terus masa kecil saya itu juga menarik sekali ya. Jadi memang beda sekali sama generasi zaman sekarang. Zaman sekarang juga remaja-remajanya juga sudah banyak wadah. Jadi sudah banyak wadah untuk berkreasi, berkomunitas seperti itu. Beda sama generasi saya. Jadi generasi saya mulai dari TK sampai SMK, kerjaan saya masa sekolah itu duduknya cuma di belakang aja. Karena saya itu punya penyakit yang namanya penyakit glossophobia. Kalau yang teman-teman tahu itu glossophobia itu penyakit malu. Jadi malu itu bukan sifat tapi penyakit. Dan aku coba buat ngelawan penyakit itu. Jadi caranya dengan apa? Ya kayak gini. Ketika ada kesempatan saya coba buat maju. Karena saya berhasrat pengen ngelawan penyakit saya. Penyakit namanya penyakit glossophobia itu tadi. Yang waktu semasa sekolah itu memang kerjanya di belakang karena saya itu tadi malu, punya rasa malu, penyakit malu. Ketika masa kuliah punya bertekad seperti itu, menurut saya nilai bagus nggak bisa jadi acuan karena potensi diri lebih menarik daripada hanya sekedar mengejar indeks prestasi seperti itu. Terus masa kecil saya dulu hobinya judi, masa kecil hobinya judi. Tapi nominalnya dalam bentuk kelereng, wartet, kayak gitu ya. Jadi saya juga dulu setiap weekend selalu judi kelereng. Tapi karena saya punya bapak yang secara physically angker ya, membrewokan, punya kumis tebel. Jadi teman-teman kalau mau ngajak judi saya 5:30 pagi itu selalu cuma gitu aja lewat depan rumah. Karena nggak berani manggil saya Rick, seperti itu nggak berani. Selalu jadi makanya cuma seperti itu. Karena takut sama bapak saya. 5:30 udah diteriakin, masih tidur, udah diajak buat main kelereng seperti itu. Kemudian beranjak setelah kuliah, saya kerja di Bisnet ya. Kerja di bidang pelayanan yang istilahnya di Kediri udah
full kota, pelanggannya, menurut saya pelanggannya unik-unik sekali. Ada itu waktu saya berkunjung ke pelanggan, waktu tanya mau set, Pak, Bu, ini nama wifi-nya mau disetting apa? Nama wifi-nya kasih nama Rogal aja, Mas. Apa itu Rogal? Rondo galak. Kenapa Pak Rondo galak? Ini loh Mas, tetangga setiap hari kok marah terus. Ngeri ya, Rogal seperti itu. Ada juga yang nama wifi-nya Cie, nyari wifi, kapan nyari jodoh, kayak gitu. Ada lagi yang di kos-kosan cewek, ngeri sekali. Ini passwordnya mau dikasih apa Mbak? I love you. Aku juga mau jawab, gimana kayak gitu. Ngeri. Jadi variasi hampir 2000 pelanggan bisnet di Kediri ini karakternya unik sekali. Dan saya yang nggak punya latar belakang buat di pelayanan dan harus dituntut, walaupun kita emosi tapi kita dituntut harus sabar, harus tenang, tetap harus senyum. Tuntutannya luar biasa sekali. Seperti itu. Kemudian di Kediri ada juga yang sampai ada yang risih juga ya, ada yang risih juga, mungkin terlalu misalnya komplain berlebihan sekali, setiap saat nanyakan Mas internetnya trouble seperti ini. Itu wah, kadang jam 11 jam 12 malam kalau nggak dibales ya aduh, nanti tak laporkan ke pusat Mas, sampai biar dipecat, kayak gitu juga ada. Kejam ya pelanggan itu. Terus kemudian teman-teman juga di sini banyak mayoritas teman-teman dari SMA ya, teman-teman mayoritas dari SMA. Kalau kita bandingkan, kita flashback ke zaman SMA saya itu banyak sekali perbedaannya. Jadi zaman sekarang itu udah keren-keren banget. Teman-teman sudah bisa, kalau misalnya di sini saya yakin teman-teman juga sepakat ya, karena menurut riset di Indonesia, bukan di Indonesia, sedunia, yang punya penyakit glosofobia itu tadi adalah 90%. 90%. Itu penyakit glosofobia, penyakit paling besar sedunia, yang persentasenya paling besar sedunia. Jadi buat teman-teman, di sini zaman sekarang sudah banyak sekali komunitas ya, bukan cuma sekedar ekstrakurikuler di sekolahan. Jadi komunitas di luar kita sekolah, kita diberi kesempatan buat bereksplorasi. Silahkan teman-teman berjoin ke komunitas yang teman-teman tahu. Kalau teman-teman nggak tahu, silahkan browsing. Banyak sekali komunitas zaman sekarang. Silahkan teman-teman juga punya hasrat yang kuat buat lawan penyakit itu tadi. Gitu mungkin. Jadi rasa malu itu bukan buat ditahan, tapi untuk dilawan. Selamat sore, saya Tori Gyosianto. Oke, langsung aja waktu dan tempatnya dipersilakan untuk Branch Manager LP3I Kediri, Bapak Alvan Fredianto, Sarjana Ekonomi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sufi? Ya, perkenalkan nama saya Alvan Fredianto. Saya di sini sambutan ya, bukan open mic ya. Jadi sambutan, jadi terima kasih kepada peserta stand up comedy dari berbagai macam daerah apa kota, saya nggak tahu ini ya. Jadi memang stand up comedy ini awal dari EP3 Kediri, dan saya ucapkan juga selamat datang dari perwakilan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya baru ngeliat perwakilan dari sekolah, dari Wates, dari IBK Pare, dari SMA 6 ya, SMA 6 dari mana? SMK 1 yang anak STM katanya ya, terus SMK 1 Doko juga ya, Blitar ya, terus udah ya, 5 orang peserta. Jadi terima kasih. Jadi stand up comedy ini dari EP3 ini awal ya, HUT, dalam rangka menyambut HUT LP3I ke 28 tahun. Jadi memang EP3I secara nasional, jadi stand up ini secara nasional ya. Jadi adik-adik yang dari SMA ini nanti dilombakan, dipertandingkan di Jakarta. Jadi membawa EP3 Kediri. Jadi itu kurang lebih pesertanya besok itu ada 40 peserta dari Aceh sampai Palu. Nah itu nanti akan berhadapan di Jakarta, insya Allah tanggal 25 sudah mulai, 25, 26, 27, 28, 29. Tanggal 25 technical meeting, tanggal 26-nya jalan-jalan katanya, tanggal 27-nya penyisihan, tanggal 28-nya babak pertama, terus finalnya di Anjungan Taman Mini.
dan itu nanti disiarkan ya. Jadi memang EP3 ini dalam rangka HUT 28 tahun mengadakan stand up ini seluruh nasional Indonesia. Jadi harapan saya mungkin perwakilan dari Kediri nih ya, itu nanti membawa namanya di Jakarta. Mungkin dari Wates, dari Blitar, dari mana lagi ya? SMA 6 Kediri, STM, dari Pare. Ya, pokoknya nanti yang menang siapa, nanti akan dibawa ke Jakarta. Jadi pesan saya sih sama peserta bahasa Indonesia tolong dimantapkan lah. Karena lawannya itu 40 orang dan mayoritas 50% itu pesertanya Jabotabek. Dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan jurinya pun dari Jakarta. Nah, jadi ya mudah-mudahan dari sini ada perwakilan nih ke Jakarta dan menang ya. Harapannya seperti itu. Dan akhirnya stand up komunitas Kediri terangkat namanya. Wah. Jadi harapannya sih membawa nama Kediri lah ya. Jadi nanti ke Jakarta dari SMA-nya entah dari mana terserah lah ya. Pokoknya nanti bisa mewakili dari Kediri. Jadi mungkin itu dari saya sambutannya. Terima kasih banyak. Jadi nikmati stand up komedinya. Ini dari peserta sudah siap ready. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu ya pendamping. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu pendamping salah satu bisa mewakili ke Jakarta dan harapan saya menang di Jakarta. Itu saja dari saya, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alvan sudah memberikan sambutan. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu apa sih LP3I Kediri? Lo udah kesini nggak tahu kan ada tulisannya di depan LP3I Kediri ya. Ya, LP3I Kediri adalah lembaga pendidikan dan pengembangan profesi Indonesia. Nih, jadi LP3I itu singkatnya ngomong nih enaknya, LP3I itu lembaga pendidikan dengan perkuliahannya 2 tahun, langsung nanti dapat penempatan kerja. Iya, nah, gitu Mas Bayu. Ngerti kan? Ngerti nggak? Enggak, ya sama. Jadi setelah kalian lulus SMA, kuliah di sini 2 tahun ya? Iya, kuliahnya di 2 tahun di LP3I Kediri, nanti ada jaminan penempatan kerja. Dijamin langsung kerja, Bos. Dijamin langsung kerja dari LP3I Kediri yang akan mencarikan kalian kerja. Jadi nggak perlu nih nyari kerja sendiri. Nanti yang nyarikan LP3I Kedirinya kayak gitu. Diki. Oh, Diki. Yo. Ondone dek kene woy. Iki ta, sing wonten iki ya. Ya. Oh ya, sebelumnya aturan yang tadi ya buat penonton, kita itu kalau lihat stand up itu harus fokus. Karena di stand up itu ada setup sama punchline. Jadi ada bagian yang nggak lucu dan ada bagian yang lucu. Jadi kita harus fokus. Oke? Langsung apa? Udah siap nonton Roma Irama? Ridho Rumah. Mau kapan nih? Uluto. Langsung aja ya. Diki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP3I, boleh minta tepuk tangannya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki, saya dari Blitar. Saya ini sangat bangga dengan bapak saya. Di usianya yang 60, itu dia masih awet muda. Rambutnya nggak ada yang putih. Lebotak. Terus gini ya, saya tuh sebel sama ayah saya tuh karena dia tuh hobinya pelihara ayam. Dia sama ayam itu nggak suka lagi, udah cinta. Orang-orang biasa itu suka ayam, mungkin waktu malam itu kurungannya cuma ditutupi sama karung. Ayah saya beda, udah cinta sama ayam. Waktu tidur diselimuti, dicium keningnya, nggak lupa dibisikin, sleep well. Tapi akhir-akhir ini ayah saya menyesal ya karena terlalu manjain ayamnya. Sering dimanjain ayamnya jadi durhaka. Berani ngatain ayah saya. Pokok. Akhirnya ayah saya marah, dikutuk jadi jamu jagung.
Iya sakti ayah saya coy. Dan ayah saya itu menurut saya itu dia tuh visioner. Waktu saya SD sampai SMP itu nilai bahasa Jawa saya nggak pernah dapat 70. Selalu di bawahnya. Selalu di bawah 70 dan ibu saya itu selalu marah. Marah loh, tapi ayah saya itu selalu mengingatkan, nggak usah dimarahin. Nilai bahasa Jawa dia buruk itu nggak ada gunanya. Bahasa Jawa nggak bisa buat cari uang. Itu sekarang terbukti. Stand up di LP3I kecampuran sama bahasa Jawa nilainya min. Tapi gini loh, saya tuh dari anggota keluarga saya itu paling sebel sama kakak saya. Kehidupan saya dengan kakak saya itu kontras, terbalik sekali. Kakak saya itu mudah cari cewek, saya sulit. Kakak saya itu kurus, saya gemuk. Kakak saya itu suka perempuan, saya suka laki-laki. Enggak, itu tanya. Saya normal. Itu jadi cuma bercanda. Ya, bercanda kalau saya normal ya. Dan gini, saya tuh sama kakak saya tuh kontras sekali. Kakak saya itu orangnya rajin. Dia itu nyuci baju sendiri. Iya, karena dia itu seorang kakak yang harus menunjukkan sikap baik kepada adiknya. Tapi saya ini cuma anak TKJ, saya itu nggak pernah nyuci baju. Ya, baju saya scan pakai semadaf, membersihkan semua virus. Dan gini, tulisan kakak saya itu juga bagus. Ya, tulisannya Times New Roman. Ya, kalau kurang jelas biasanya diganti sama Arial Black. Kalau kurang mantep tambahin kerupuk black. Dan kisah terkenalan kepopuleritasan saya dan kakak saya itu juga berbeda. Saya ikut komunitas stand up komedi udah 1 tahun, manggung kesana kesini. Alhamdulillah nggak ada yang kenal. Lain lagi dengan kakak saya itu cuma dia tuh pendiam, tapi waktu sekolah itu satu sekolahan itu kenal, sumpah kenal. Di angkatan pertama di sekolah, angkatan pertama yang muridnya cuma 23, gurunya 18, tukang kebun sama satpam 2, udah ya. Itu saking terkenalnya kakak saya itu yang terkenal itu bukan dia aja, tapi sama keluarganya. Sama kakak saya itu terkenal, sama bapak saya kenal, sama ibu saya kenal, sama saya enggak kenal, saya belum lahir. Dan gini sebelum kalian tahu, saya dan Raka itu adalah salah satu peserta yang kelas 2, dan lainnya itu adalah anak-anak kelas 3. Gini loh, anak kelas 3 fokus ujian aja. Kalian menang di sini nggak menjamin kalian sukses di ujian nasional. Lagian kalian itu ke Jakarta mau apa? Ngepel Monas. Tapi saya selaku anak yang peserta dan sesama peserta yang baik, saya itu mengingatkan kepada kalian itu anak-anak kelas 3. Setelah lulus itu cari kerja yang benar, jangan ikut MLM, jangan keiming-imingan. Kayak tetangga saya kemarin itu keiming-imingan sama orang kota. Kamu mau nggak kerja di kota? Kan orang-orang desa polos-polos gitu ya. Kamu mau nggak kerja di kota? Nanti kamu kerja di perusahaan besar. Kerjanya gampang kok, cuma tengok kanan, tengok kiri, jadi kipas angin. Dan gini, yang enak dari sekolah itu adalah cewek coy. Cewek itu gak bakal dia itu kelihatan bodoh, sumpah. Walaupun dia kurang pintar dalam pelajaran, dia tuh gak bakal kelihatan kurang. Ada cewek yang kusuh, jelek, pendiam, itu gak bakal kelihatan bodoh, karena karena pemikiran orang itu gini, wah itu anak pintar, dia nggak terlalu mikirin penampilan, cuma pelajaran yang dipikirin gitu.
Tapi walaupun ada cewek yang cantik, bersih, sedikit nakal, itu enggak mencerminkan bodoh bagi kami para cowok. Itu kita mandang itu ini enggak, dia itu enggak males, dia itu selalu ngerjain PR, tapi ngancem yang pendiam tadi. Jadi di sekolah itu dari belakang secet, hei kerjain PR aku. Itu kan kepala sekolah. Kepala sekolah. Astagfirullah, ya Allah. Terus ya ini yang benar, salah. Set, kerjain PR aku. Aku nggak bisa. Banyak alasan. Kerjain PR aku. Kita kan beda sekolah. Jadi, tapi akhirnya itu kan pembulian itu menyebabkan kita itu menjadi malas sekolah. Akhirnya apa? Bolos. Dan ketika bolos itu, kalian yang anak-anak kota di sini ini enak bolos ke warnet, ke PS-an itu enak cari, tapi di Joko itu sulit coy, warnet aja. Itu kalian bolos itu pembodohan. Kalian keluar sekolah udah nyasar, saking rukutnya itu. Tapi buat di Joko itu kalian bolos itu buat apa? Kalian lihat jendela itu udah pemandangan, pepohonan hutan, tarsan, jemuran, kadang-kadang ada tarsan yang nyolong jemuran. Dan tapi walaupun begitu, saya ini juga ingin loh merasakan enaknya bolos. Saya tuh pernah bolos, saya mindi, ketahuan satpamnya udah bawa batu. Woi, ampun Pak. Ternyata saya toleh, dia main engklek. Sekian saya Diki, terima kasih. Ya, mana tepuk tangan sekali lagi buat Diki dari Blitar. Dolanan. Ya. Namanya siapa sih, Diki ya? Diki. Diki kalau lihat dari awal sih sekarang agak tenang. Kemarin-kemarin mungkin kurang ya. Cuman ini saya penilaian aja ya dari umum ya. Bahasa Indonesia sih oke, karena bener juga, karena mau ke Jakarta kan. Bahasa Indonesia sudah bener. Cuman ada mungkin tadi jokes yang lama ya. Saya perhatiin, enggak ya? Kipas angin muter itu zaman saya dulu tuh. Kipas angin muter, ayam durhaka, ya itu dulu saya pernah dengar gitu. Cuman sekalinya ini ya oke lah, karena sudah setahun stand up, agak tenang aja ya, cukup lah dari saya. Mungkin itu aja. Jadi lancar ya, Indonesia lancar, cuman tadi mungkin ada beberapa diksi bahasa Jawa yang keluar ya, beberapa pekok gitu ya. Pekok kan nggak mungkin kalau di Jakarta orang nggak ngerti pekok itu apa kan gitu ya. Terus ada kerupuk black, terus apa tadi? Kerupuk. Yang main engklek bahasa Indonesia ya? Engklek sudah saya oh iya benar. Terus gini, pemilihan punchnya itu banyak yang masih tipis gitu. Ada beberapa punch yang seharusnya bagus, cuman kamu milih premis sama setupnya kurang tepat. Seandainya kamu bungkus dengan premis atau setup yang lain, insya Allah bakal lebih kena gitu. Jadi waktu teman-teman saman kasih premis setup ya, tether of mind-nya belum kebentuk, terus saman sikat dengan beat saman, seharusnya itu kena, seharusnya bagus. Cuman ya karena ngebungkusnya aja yang kurang tepat gitu aja mungkin. Mungkin itu aja. Terima kasih. Dia cukup berpengalaman di dunia stand up comedy, Yus. Wong juga dari komunitas stand up Indo Kediri, dia cukup punya prestasi di stand up Jawa Timur. Kediri. Yel piu, yel. STM, anak STM. Liane gak duwe yo. Gak duwe, STM udah ada duwe. Wates. Gak pena. Gak duwe. Aja kita panggil Bayu Teresa dari SMKN 1 Kediri. Piye? Kok istirahat di tempat tuh pacaran? Dilungkas hormat gerak. Di STM saya kan dari STM juga.
Ya lihat saya. Oh, no. Saya dari STM, di STM itu enek sing jenenge kantin kejujuran. Saiki jane enggak? Oh wis tutup. Bangkrut. Bangkrut. Yakin aku bangkrut wis. Bangkrut. Kaya kamu Bangkrut, termasuk pelakune. Dan iki salah batu bukti kebangkrutan iki. Mangan ra bayar. Malah enek sing luwih parah. Mangan gak bayar malah njuk susu. Wes ngerti STM ki isine celutak tol. Itu buka kantin kejujuran ya bangkrut lah. Ngawur. Ya udah langsung aja. Tepuk tangan yang meriah buat Bayu. Nama saya Bayu. Kalian kok liatin saya? Ya, jadi saya berdiri di sini karena saya masuk final. Kalau dikirim ke Jakarta, saya mau ngapain? Saya di sana mau ketemu sama Yonglek. Banyak artis buat lagu itu dibesarinnya gimana ya? Kayak misal Haddad Alwi nyanyi lagu religius dibesarkan di lingkungan Islami. Yang Awe Karin dibesarinnya di lingkungan apa? Lokalisasi. Enggak. Jangan. Bisa mungkin sedikit dari kalian tidak tahu kalau Awe Karin itu sebetulnya lulus SMP dengan nilai tertinggi, tapi nggak menjamin gedenya rusak. Kalian, saya beri pertanyaan, kenapa korupsi di Indonesia itu tidak ditangani secara serius? Aparatnya waktu kecil sering nonton Dora. Swiper jangan mencuri. Anas jangan mencuri, kamu nanti digantung. Ora wedi. Saya tidak takut. Monas tidak mungkin dipakai untuk menggantung saya. Alasannya itu tempat suci. Saya di sekolah sering dibully sama mereka karena saya pendukung Liverpool. Mereka bilang ke saya, tim saya namanya Loserpool, bukan You Never Walk Alone, tapi You Never Lose Alone. Kalah terus. Mas-masnya bisnis tadi enak, dibesarkan waktu kecilnya itu jalan-jalan ke mall, lari-larian. Kecilan saya lari-larian di hutan, anak rimba saya. Betul ya, saya ini dulu kecil saya tidak di Pulau Jawa, di Pulau Mangole. Jangan dicari di Google, nyerah nanti Googlenya. Mbaknya jangan lihat gitu Mbak. Saya grogi dilihat cewek cantik, mau cepet-cepet ke belakang, wudu. Kata Mas Diki tadi, bahasa Jawa tidak penting. Bahasa Jawa itu penting. Kalau ada orang greget nih, menjengkelkan, kalau kalian di Jakarta pasti bilang, woi, jangan sensor. Itu pasti orang Jawa Timur. Kalau orang Jakarta pasti bilangnya, woi, bang, beli satenya dong.
Ya saya emang kelas 3. Saya mau ke Jakarta, saya nggak mau ke Jakarta sebetulnya. Pengen juara 1. Hadiah 5 juta coy. Mandi kopi nanti kita. Beasiswanya 5 juta. LP3I. Oke. Boleh tepuk tangannya sekali lagi buat LP3I. Terima kerja, terima kerja, terima kerja. LP3I ulang tahun ke-28. Mantap. Tadi waktu ditanya sama Mas Wahyu, mana pendukung dari STM? Mbak-mbaknya yang di belakang itu tepuk tangan, STM, STM. Bapak laki, Pak laki. Baru saya tahu ternyata STM lulusan wanitanya juga banyak. Mbaknya jangan lihat saya. Kalau misal yang depan-depan, misal Michael, terus ada Raka, ada Tobi, jadi biduan enak, joget, badannya kecil, saya jadi biduan, nggak pantas, bukan mau nyawer tapi mau nyablek, mau pukul. Udah cukup. Ya udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.